Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan influenza, yang beranggota Anissa Nurfitria, Anjasa Wihasanu, Ayu Tania Hidayati, Dian Nisa Izzati, Galih Riyanditya Fauzi, Indah Sri Rahayu, Lara Sati Azizah, Mutia Rahmatil Haq, dan saya Sastri Kusuma Wardani. Di sini saya akan menjelaskan definisi influenza. Influenza adalah penyakit virus yang terkait dengan kematian yang tinggi dan rawat inap yang tinggi, tingkat di antara orang yang lebih muda dari usia 65 tahun. Influenza adalah penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Masa inkubasi virus influenza berkisar 1-4 hari. Virus influenza dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Untuk influenza tipe D hanya ditemukan pada hewan saja. Influenza dapat terjadi kapan saja, sepanjang tahun dengan angka tertinggi tingkat penyakit terkait influenza selama berbulan-bulan pada musim dingin. Infeksi tertinggi terjadi pada anak-anak, tetapi tingkat tertinggi penyakit menjadi lebih parah terjadi di antara mereka yang memiliki usia di atas 65 tahun. Anak-anak di bawah 2 tahun dan mereka yang memiliki riwayat medis yang mendasari kondisi kehamilan dan gangguan kardiopulmoner yang meningkatkan resiko komplikasi dari influenza. Kematian yang terkait dengan influenza sering diakibatkan oleh pneumonia bakterial, pneumonia virus primer, atau yang mendasari eksaserbasi komorbiditas. Patogenesis. Rute penularan influenza adalah dari orang ke orang melalui droplet yang terjadi ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan juga dapat terjadi jika seseorang menyentuh suatu benda terkontaminasi dengan sekresi pernapasan, air liur, atau ingusnya. Masa inkubasi influenza berkisar antara 1-7 hari, dengan inkubasi rata-rata 2 hari. Keparahan penyakit kemungkinan terjadi akibat kurangnya kemampuan mekanisme pertahanan inang untuk menghambat replikasi virus dan kelebihan produksi sitokin yang menyebabkan kerusakan jaringan pada inang. Dan gejala dari influenza, yang pertama ada demam, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian malaise atau lemas, sakit kepala, mialgia atau nyeri otot, batuk non-produktif, sakit tenggorokan, dan rinitis atau peradangan selaput lendir hidung yang ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Mual, muntah, dan otitis media juga sering dilaporkan pada anak-anak. Tanda dan gejala biasanya hilang dalam waktu sekitar 3-7 hari, meskipun batuk dan malaise dapat bertahan lebih dari 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai presentasi klinis penyakit influenza. Penyakit influenza sendiri, diagnosa klinisnya cukup sulit karena dinilai mirip dengan penyakit infeksi saluran nafas lainnya. Hasil pengujian klinis influenza dapat dipengaruhi oleh yang pertama adalah usia, yang kedua, imunokompetensi atau kemampuan tubuh untuk memproduksi respon imun secara normal dan diikuti oleh produksi antigen. Yang ketiga adalah karakteristik virus. Pada penyakit influenza terdapat 3 tipe virus, yakni yang pertama virus tipe A, yang kedua virus tipe B, dan yang ketiga virus tipe C. Selanjutnya yang mempengaruhi influenza adalah kebiasaan merokok, lalu komorbiditas atau penyakit lain yang muncul bersamaan dengan penyakit influenza, dan yang terakhir adalah kehamilan. Selanjutnya, tes laboratorium. Yang pertama ada deteksi molekul atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Uji ini menggunakan teknik molekul secara langsung dapat mendeteksi virus dalam sampel pernapasan yang memberikan identifikasi virus dengan cepat. Selanjutnya, isolasi virus atau Rapid Culture Assay. Pada uji ini, spesimen harus diambil dalam waktu 72 jam sejak timbulnya penyakit. Uji ini menggunakan metode imunologis untuk mendeteksi antigen virus dalam kultur sel yang tersedia. Kemudian ada Rapid Influenza Diagnostic Test atau RIDT. Uji ini dapat mengidentifikasi keberadaan antigen nukleoprotein virus influenza A dan B pada spesimen pernapasan
dan menampilkan hasilnya dengan cara kualitatif, yaitu positif atau negatif. Kemudian ada deteksi antigen virus, yaitu enzim immunoassay atau EIA, Direct Fluorescence Antibody atau DFA, Immunofluorescence Assay atau IFA. Uji ini digunakan pada imunologi untuk mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen dalam sampel. Selanjutnya ada pengujian serologis. Uji ini digunakan untuk deteksi antibodi terhadap virus influenza musiman, berguna untuk penelitian dan membutuhkan pengumpulan spesimen serum akut atau convalescence yang tepat waktu dan pengujian di penelitian khusus. Kemudian yang terakhir ada immunohistochemistry atau IHC. Uji ini melibatkan proses identifikasi selektif antigen atau protein dalam sel-sel bagian jaringan. Tujuan terapi utama pada pengobatan influenza adalah untuk mengontrol gejala, mencegah terjadinya komplikasi, serta mencegah penyebaran infeksi. Terapi non-farmakologi influenza. Pasien influenza disarankan untuk tidur dengan cukup serta dapat mengurangi aktivitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi tubuh agar kembali fit. Kemudian, pasien influenza juga disarankan untuk istirahat di rumah guna mencegah penularan infeksi. Asupan cairan pada pasien influenza juga harus dipertahankan. Selain itu, disarankan juga untuk mengkonsumsi obat batuk, teh hangat, dan sup untuk membantu meringankan gejala batuk atau sakit tenggorokan. Selanjutnya, terapi farmakologi. Terapi dapat digunakan untuk pengobatan dan profilaksis dengan mekanisme obat-obatnya, inhibitor masuk, dan accounting dari virusnya. Obatnya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, neuronabidase inhibitor, di mana golongan ini efektif untuk mengatasi influenza tipe A dan tipe B. Obatnya itu ada oseltamivir yang diberikan secara oral atau diminum. Terus ada zanamivir yang inhalasi dan peramivir secara intravena. Nah, untuk obat golongan kedua itu ada adamantin. Jadi di sini sayangnya adamantin hanya efektif untuk influenza tipe A. Contoh obatnya ada amantadin dan rimantadin. Nah, ada lagi pembeda dari golongan neuronabidase dan adamantin. Di sisi golongan pertama lebih luas. Nah, untuk pemakaian neuronabidase ini lebih direkomendasikan karena resistensinya yang lebih rendah. Sedangkan untuk golongan adamantin sudah jarang direkomendasikan karena resistensinya yang tinggi. Terapi di atas direkomendasikan untuk pasien infeksi parah dan beresiko tinggi komplikasi. Aksi anti-influenza. Amantadin merupakan obat anti-influenza yang bila mana penggunaannya digabungkan dengan domperidone dapat meningkatkan resiko efek samping ekstrapiramida. Amantadin juga penggunaannya bila digabungkan dengan kalium klorida dapat mengakibatkan lesi. Selain itu, amantadin penggunaannya bila digabungkan dengan antimuskarinik maka akan meningkatkan resiko efek samping antimuskarinik tersebut. Selanjutnya ada evaluasi hasil terapi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memantau tanda dan gejala pada pasien yang berhubungan dengan influenza, seperti demam, mialgia, sakit kepala, malaise, batuk, sakit tenggorokan, dan rinitis. Biasanya, tanda dan gejala ini akan hilang sekitar 1 minggu. Jika tanda dan gejala belum hilang dalam 10 hari, atau semakin memburuk dalam waktu 7 hari, lakukan pemeriksaan kembali karena mungkin dapat terindikasi infeksi bakteri sekunder. Idealnya, penyakit ini tidak dulu menggunakan terapi antivirus sampai benar-benar terkonfirmasi influenza oleh hasil laboratorium. Namun, terapi harus dimulai dalam waktu 48 jam setelah timbulnya penyakit, sehingga diperlukan diagnosis yang cepat. Selanjutnya, lakukan tes diagnostik secara berulang sampai pembersihan virus tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi khusus pada pasien influenza. Pasien influenza dapat mengalami 2 macam kondisi khusus, yakni ada pneumonia dan ekstrapulmonal. Pada kondisi khusus pneumonia ada 2 macam, yakni pneumonia virus dan pneumonia bakterial. Pneumonia virus merupakan pneumonia yang disebabkan oleh adanya infeksi virus influenza.
baik influenza A maupun virus SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Selanjutnya ada pneumonia bakterial, adalah pneumonia yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada paru-paru. Bakteri yang dapat menginfeksi diantaranya adalah Streptococcus, Mycoplasma, dan Staphylococcus. Selanjutnya, kondisi khusus pada ekstrapulmonal, salah satunya adalah sindrom Rey, di mana adanya kondisi pembengkakan hati dan otak pada pasien influenza.